Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Hari ini kita masuk di bulan Mei. Tema gereja sepanjang bulan ini adalah hidup oleh Roh Kudus. Juga bertepatan dengan nanti ada malam pencurahan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya percaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, apapun permasalahan yang kita alami, kita akan mendapatkan jalan keluar. Jika engkau sakit, engkau disembuhkan. Jika engkau kekurangan, engkau diberkati. Jika engkau memiliki banyak masalah, diberikan jalan keluar. Semangat, mari minta urapan dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Sampai ketemu, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kami mendoakan agar kita bisa berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia, Anda dapat mentransferkannya ke rekening gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Shalom semuanya. Buat kalian yang merasa muda seperti kita, saya undang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa buat kalian join komsel kita, Komsel Youth, jam 7 malam setiap hari Jumat di gereja. Kami tunggu kehadiran teman-teman. God bless you. Bless you. Shalom teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke gereja anak hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. God bless you. God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu
selama ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami menyatakan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati setiap kami, setiap hati kami Tuhan ketika kami datang menyembah Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Engkau akan mengalirkan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni setiap kesalahan dosa kami pada hari ini yang kami lakukan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan, Tuhan Engkau boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan, kami bawa kepadamu Yesus.
hari Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami ada Tuhan, itu karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan kami Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang terima pujian kami Tuhan. Mari saya undang perlahan-lahan kita mulai bangkit berdiri bersama-sama. Dan saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi untuk Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau Raja, Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya Yesus. Yes, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan Engkaulah Tuhan.
berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji-muji Engkau, kami akan merayakan Engkau sebab Engkau Allah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, tengok kanan kirimu dan berikan senyum walaupun saudara pakai masker. Haleluya, puji Tuhan. Dia berikan cintanya untuk saudara dan saya, tidak pernah berkesudahan. Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatan. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Yes, sekali lagi katakan, Tuhan Kau berikan. Tuhan Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatan. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, Engkau Allah perlindungan. Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatan. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Mu bagiku. Hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Haleluya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan sepanjang waktu? Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Dia akan selalu memberikan sukacita ketika kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saudara dan saya butuh Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bahkan saudara yang ada di rumah, jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya di kantor gereja. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Malam hari ini
kami rindu memberikan persembahan kami. Dan kami percaya ketika kami memberi, Tuhan, Engkau akan menjadikan pemberian kami itu berkat di mana kami menabur, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari petugas persembahan, saya persilahkan. Satu hal ku percaya.
pengakuan kami kepadamu Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap pada Tuhan, mengucapkan beribu-ribu syukur. Karena hari ini kami boleh kembali mendapat kehormatan untuk kembali menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap benih firman yang akan ditabur menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Silakan, saya tunggu sampai semua duduk. Silakan. Hati-hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan, pemain musik yang hebat-hebat. Puji Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, diberkati Tuhan. Semua katakan 2-3, diberkati Tuhan ya saudara. Kejadian 26 ayatnya 12 sampai 13. Silakan dibuka. Kejadian 26 ayatnya itu 12, 13. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa saudara? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat berikutnya, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Saudara, Iska ini menabur bukan di tempatnya sendiri ya. Miliknya sendiri. Tapi dikatakan hasilnya itu lipat kali ganda. Bahkan dikatakan 100 kali ganda. Waduh, saya yakin kalau kita mengatakan 100 kali ganda itu berapa saudara ya. Nah kalau kita membaca ini saudara, caranya gimana supaya kita itu diberkati Tuhan saudara ya. Memang kalau kita mengatakan, aduh Tuhan saya ini mau diberkati tapi kok tidak ada yang datang. Ada syaratnya saudara ya. Diberkati dengan memberkati, pilih yang mana? Diberkati Tuhan lalu memberkati, diberkati dan hidupnya itu gimana ya? Diberkati, memberkati. Kalau hidupnya itu diberkati Tuhan ya, artinya itu sudah nyata gitu loh saudara. Tapi kalau diberkati Tuhan, sepanjang hidup itu terus diberkati Tuhan. Contohnya saya, lu sombong ibu? Enggak, saya mesti ngomong. Kalau tidak saudara, hidup ini rasanya sia-sia ya saudara ya. Ada satu kata yang pertama yaitu jangan pergi ke Mesir. Kata 2-3, jangan pergi ke Mesir. Kejadian 26 ayat 2 bagian A. Coba kita baca. Kejadian 26 ayatnya 2A. Ayo kita baca 2A. Kejadian 26 ayat 2A. 2-3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah saudara, jangan pergi ke Mesir. Jadi tidak boleh ke Mesir. Loh, kenapa tidak boleh? Firaun melarang untuk beribadah. Jadi kalau kita pergi ke Mesir, maka Firaun itu melarang untuk beribadah. Keluaran 7 ayat 16 coba baca. Dan katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Waduh saudara, kalau kita baca di sini ini Firaun melarang orang untuk ibadah. Sedangkan Tuhan berkata, izinkan umatku pergi supaya ia bisa beribadah di padang gurun. Sampai saat ini tidak boleh saudara. Bagian yang kedua, budaya Mesir itu menjadi ragi yang buruk. Jadi budayanya itu, coba saya baca ayatnya ya. Bilangan 11 ayat 5. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Waduh saudara, pikirannya itu apa namanya, budaya Mesir itu dijamin gitu seolah-olah.
makan bawang merah, bawang putih, bawang pre, apalagi katanya mentimun, semangka, tidak usah bayar. Ikan tidak usah bayar. Memang kalau tidak bayar tuh biasanya orang seneng ya. Leker kos, makan enak, sender ongkos gitu ya. Waduh, tapi saudara itu yang membuat ragi saudara. Artinya pikirannya itu pikiran cuma makan gitu. Pikirannya duniawi saja. Keluaran 32 ayat 1 mengatakan begini. Keluaran 30 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Musa itu mimpin kan cukup cukup lama ya. Tapi pada waktu dia naik ke gunung untuk berdoa 40 hari 40 malam, bangsa Israel itu rasanya mulai berubah pikiran. Ini jangan-jangan Musa ini atau mati atau tidak ada beritanya gitu loh. Ayo kita bikin Allah lain, hanya kecil. Lalu dibuat patung patung itu lembu yang dari emas, semua perhiasan semua dikasih dibentuk. Waduh, jadi mereka penyembahannya bukan kepada Allah, tapi kepada Allah lain. Artinya penyembahan kepada patung-patung, saudara. Itulah sebabnya budaya Mesir ini menjadi ragi, saudara. Menjadi ragi, artinya itu menjadi ragi itu artinya menghamirkan hati yang nurani sudah bagus, dikocar-kacirkan. Jadi, enggak seperti tulus gitu dalam hatinya sudah ya. Berikut itu dikatakan Mesir itu berbicara mengenai dunia. Mesir itu bukan cuma mengenakan budaya buruk ya, tidak boleh beribadah kepada Tuhan gitu ya. Tapi Mesir itu berbicara mengenai dunia, saudara. Coba saudara baca ya Galatia 5 itu ya, ayat 19-21. Itu sudah banyak itu ya. Galatia, coba Galatia 5. Galatia 5 19 ya. Perbuatan daging ialah apa saudara? Telah nyata. Yaitu apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, terus roh pemecah sudah 12. Kedengkian 13. Kemabukan 14, pesta pora 15 dan sebagainya. Kalau itu banyak yang mesti banyak tuh ya. Sudah, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan Allah itu sifat-sifat yang sampai 16 dan macam-macam itu tidak boleh, tidak diharuskan ada gitu loh saudara. Jadi tiap hari kita itu kalau bahasa kunonya itu dibenahi gitu, dibenahi satu-satu, dibuang gitu ya, terus diganti. Filipi 4 ayat 8, coba harus diganti kebiasaan itu, harus diganti. Filipi 4 ayat 8, ayo baca Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang lagi sedap didengar, semua yang patut dikebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada penggantian, yang lama tuh buang semua. Memang kalau kita mikir ya, karakteristik hidup manusia ini kalau ndak ada peranan Roh Kudus ya, kita tuh tidak bisa mengubah sifat itu, tidak bisa. Contohnya misalnya sifat orang tua kita keras, anaknya juga keras gitu. Tapi kalau sudah dalam Tuhan itu pasti berubah. Saya punya papa mama tuh keras sudah. Wah dikit-dikit pukul, dikit-dikit kaplok, dikit-dikit pukul. Aduh sampai saya pikir. Padahal mama saya itu ya Konghucu ya. Tapi dulu saya pernah diajari mama itu toko ini bayar laris katanya. Ayo bawa kambing. Terus saya bawa kemana mah? Pokoknya bukakan mulut ya, ikut ditonton. Lah naik gunung di Madura Sumeneb itu ya ada gunung kayak gunung namanya Gunung Patok sudah. Naik,
Kadang-kadang jalan enggak mau jalan. Saya pukul, enggak mau jalan, tak lepas Ibu ya. Tapi saya takut mama sudah. Sudah sampai di atas, disembelih, dibikin gulai, terus depan itu ada kuburan 2. Terus saya marah sama mama, makan di muka kuburan, kan kotor, kan enak makan di rumah. Diam, colok melol gitu, toce gitu, filpratan banyak colok gitu, kakek mulut gitu. Lah saya dia tidak mau saudara. Saya bilang tidak mau makan, dia bilang. Wis biar no kasih siapa yang mau, ditaruh di tempatnya orang mati itu. Terus ya, orang mati tidak bisa makan, boloti ditapuk lagi saya. Saya pikir, waduh, itu penyembahan berhala, saudara. Penyembahan berhala. Tapi kalau Tuhan Yesus itu, waduh, membenahi kita yang suci, yang benar, yang kudus, yang patut dipikirkan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi diganti total, saudara. Jadi hidup kita tuh kalau misalnya dulu cerewet, sekarang anteng gitu ya. Kalau dulu tuh orangnya pelit, sekarang jadi apa? Suka memberi gitu ya. Wah kalau dulu tuh dikit-dikit, wah salah terus, ngomel terus. Orang suka ngomel cepat mati loh. Satu kur 10-10, janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka semua tuh dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi orang yang suka ngomel itu cepat mati. Bangsa Israel itu kalau kita keluar mati. Kenapa? 1, udah umur jalannya 40 tahun. 2, sakit di jalan. 3, perang, kena panah mati. Yang keempat, suka ngomel. Akhirnya yang umur 20 tahun ke bawah itu yang bisa masuk ke negeri perjanjian. Jadi Tuhan itu membenah gitu loh. Jadi tidak sembarang orang masuk ke negeri perjanjian. Nah saudara, Mesir itu bicara mengenai duniawi ya saudara ya. Jadi kita masuk pada poin yang kedua. Yaitu tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Itu siapa saudara? Iska itu tidak boleh pergi kemana-mana. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Kejadian 26 ayat 3. Coba baca. Kejadian 26 ayatnya 3. Ya saya baca 2-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Dan memberikan engkau apa? Dan memberkati engkau serta kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan apa saudara? Menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi kalau dulu Allah bersumpah kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, itu akan digenapi melalui Iska ini anaknya. Saudara, memang Iska ini anak tunggal ya saudara ya. Umurnya Iska meninggal 180. Abraham aja 175. Iska 180. Iska Yakub 138. Yusuf 110. Daud itu cuma 70. Jadi lebih tua saya saudara. Saya 77, masih nanti Agustus. Ya sudah, tidak usah mikir. Nah saudara, lalu orang asing biasanya mengalami tindasan. Orang asing itu kalau coba baca ya, baca aja. Sakaria 7 ayat 10 ya. Sakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan orang asing. Biasanya apa? Dan apa sih? Dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jadi orang miskin, janda, anak yatim, apalagi dikatakan di situ? Orang asing ya jangan ditindas. Memang kalau kita mikir orang asing itu kan ya tidak punya apa-apa jadi ditindas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, diberubah sama Tuhan. 1 Korintus 10:13 coba baca. 1 Korintus 10 ayatnya 13 ya. Ya baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan apa saudara? Membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang kita hidup ini tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesus tetap
Luar biasa. Oh, ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Naim Gap gitu ya. Sidoarjo, puji Tuhan. Tidak ngerti, tidak apa-apa, puji Tuhan. Maksudnya itu pencobaan itu tidak melampaui kekuatan, saudara. Kita ini, Allah tidak pernah berjanji kuntum bunga terus mekar, satu ketika akan layu gugur dan kering. Allah tidak pernah berjanji manusia terus tertawa. Kalau terus tertawa gigi cepat masuk angin, saudara. Satu ketika turun air mata, melalui di pipi dan membasahi bantal. Sejuta harapan terdampar di balik batu karang. Yesusku tetap apa? Luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatu apa? Luar biasa. Semua kata yes, yes, yes itu. Yes, yes, yes. Wah, berkat saya memang luar biasa. Saya kalau khotbah di pabrik kayu dapat kayu. Khotbah di pabrik emas dapat emas, saudara. Kalau khotbah di pabrik berlian saya dapat berlian. Kalau khotbah di pabrik wing dapat sabun. Kalau khotbah di mie sedap dapat mie sedap karena pabriknya di Gresik, saudara. Saya dapat mie sedap. Kalau khotbah di pabrik mana di Jakarta, pabrik peti mati saya dah ambil. Saya bilang, saya belum waktunya tak gitu kan. Mestinya diambil dijual. Tapi saya tulus, saudara, yang tidak mau, wis kebuat apa. Kalau dikasih duit lebih, lalu dia bilang, habis saya jualannya cuma peti mati, Bu. Mau ngasih apa sama ibu? Kasih kalung aja. Buat apa peti mati yang belum waktu nih, tak gitu kan. Akhirnya dia ketawa. Hidup ini memang selalu penuh dengan suka duka ya, yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna. Bahkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi, sepi, hening, teduh, tenang. Karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita buka mata, buka mulut, ngoceh terus, saudara. Termasuk yang ngomong, haleluya. Ya sudah, kita lanjut aja ya. Iska itu ditindas. Loh, kok bisa ditindas? Iya, coba baca ya, Kejadian 26 ayatnya itu 16 sampai 22. Kalau dibaca semuanya panjang, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Kejadian 26 ayatnya 16. Coba kita baca. 2, 3. Lalu kata Abimelek kepada apa? Kepada Iska, pergilah. Ini lebih terang ini. Coba kita baca mulai dari 16, 2, 3. Lalu kata Abimelek kepada Iska, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Terus, jadi pergilah Iska dari situ dan berkemahlah ia di lembah Geral dan menetap di situ. Lanjut. Kemudian Iska menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, terus, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Terus disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Lanjut, ketika hamba-hamba Iska menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lanjut, lalu bertengkarlah para gembala Geral dengan para gembala Iska. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Iska menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Lanjut, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Iska menamai sumur itu Sitna. Lanjut, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot ya, dan berkata, sekarang Tuhan telah saudara memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Satu lagi mungkin. Sudah ya sampai 22. Oke. Nah,
Yang terakhir itu apa? Bukan cuma di Signa, bukan cuma di apa namanya gerak apa enggak satunya tadi itu, tapi pada waktu dia menggali sumur di Rehobot, mereka tuh enggak bertengkar, saudara. Akhirnya mereka bisa beranak cucu di situ. Makanya di gereja di Surabaya ada nama gereja GBI Rehobot. Saudara, karena tidak bertengkar. Saudara, saya tanya, orang Kristen tuh suka bertengkar apa tidak? Cuma ngomong satu orang. Apa? Orang Kristen sebetulnya suka bertengkar apa tidak, saudara? Nggak usah ya. Kalau bertengkar itu namanya bukan di apa bagian pihak Iska, saudara. Iska itu memang aduh orangnya tuh nurut, diperintah suruh pergi, dia pergi. Tapi akhirnya kalau saudara baca selanjutnya ya, 22 sampai 23 sampai 26 itu akhirnya orang yang apa bukan yang bikin sumur bertengkar itu, yang ngusir Iska itu, akhirnya orang yang ngusir itu datang sama Iska. Kalau sudah baca di rumah ya semuanya, datang kepada Iska dan Iska mengatakan, loh kenapa kamu datang kepadaku? Lalu dia berkata, ya kami sekarang sadar bahwa Allahmu itu luar biasa katanya, membuat engkau begitu berhasil, kaya, Allahmu tuh hebat. Aku ingin bergabung katanya, bergabung. Oh jadi bergabung artinya damai gitu, mau damai. Iska itu tidak mengatakan begini, tidak usah ya gitu kan, ada orang kan, aku minta maaf ya, tidak usah ya gitu. Zaman sekarang kan gitu ya, gampang itu. Padahal kalau orang sudah datang sadar, minta ampun, minta maaf, mestinya kan diampuni ya saudara ya. Itu tidak mau, tapi Iska tuh mau saudara. Akhirnya dia mengadakan mesbah, korban, lalu bakaran, makan bersama, minum bersama. Pertanyaan, Iska baik apa tidak? Pertanyaan saya, Iska baik apa tidak dah? Orang Kristen sebetulnya baik apa tidak? Oh kalau enggak baik repot ya, susah loh. Tapi kalau anak Tuhan tuh baik, aduh enak loh saudara. Saya sendiri gerejanya juga enggak besar ya saudara. Ya paling 4 kali inilah. Tapi ya kecil loh. Kalau dibanding Betani, doa malamnya itu 1.400. Kalau kebaktian 3.000, kadang 4.000 gitu. Saya tidak pusing orang ya, saya pusing kalau pelayanan Tuhan hadir apa tidak gitu ya. Tapi saya bersyukur karena apa yang dibenih ditabur itu tumbuh saudara. Apa yang saya tabur tumbuh. Aduh sampai saya bersyukur. Gereja saya sekarang yang lama ya, bukan yang baru, yang lama itu 9 kali 35. Itu atapnya itu peok saudara. Wah ganti semua nih ya apa ya. Saya cuma mikir Tuhan kok masa pandemi ya kayak gini. Tidak diganti takut jatuh. Jadi saya pelan-pelan saudara. Yang di atas loteng saya pelan-pelan dibatulno dulu satu. Nanti kalau hujan selesai baru bongkar genteng baru ganti lagi. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya sampai aduh Tuhan. Tidak bisa ngomong saya saudara. Saya bilang apa yang dapat ku balas ya Tuhan. Kadang orang tanya HP-nya Bu Esther berapa? Oh tidak tahu. Padahal sudah lama kenal saya saudara. Tapi dia ngelesi, wah nanti ketahui HP-nya Bu Esther bahaya nih nanti. Duitnya datang ke Bu Esther gitu. Waduh sampai saya mikir, aduh Tuhan. Tapi teman saya itu tidak putus asa. Dia telepon ke Hamamatsu. Tahu Hamamatsu di mana? Halo? Hah? Lah iya. Kok teleponnya ke Jepang? Orang Tuban telepon ke Jepang. Loh ya apa? Ajaib enggak? Ajaib enggak saudara? Waduh. Malam jam 11 habis saya doa tuh jam setengah 11 doa selesai. Saya kalau doa itu jam-jaman. Lalu kemudian, apa ya kok malam gini? Ini Bu Esther Soleman, iya. Aduh Bu Esther, saya cari HP-nya Bu Esther susah katanya. Saya telepon sama Matsu baru dikasih. Loh kok bisa tahu? Iya kan Ibu Esther balik-balik ke sana. Iya ya betul juga. Ada apa? Minta rekening katanya. Aduh iya ya puji Tuhan saya kasih. Besok ditransfer. Saya pikir paling ngasih berapa ya. Tapi pikirannya saya enggak mikir piro. Yang penting dia tanya itu sudah seneng. Ya enggak? Kalau tanya rekening seneng apa enggak? Betul. Cuma dikasih 100.000 seneng enggak?
Aduh sampai saya bilang, Tuhan apa enggak keliru ini ya, 54 juta saudara. Aduh saya bilang, Tuhan keajaiban Tuhan dulu. Yesus itu Yongyan Pukaipian, selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok ya tahu gitu loh, kebutuhan saya ini kok ya tahu persis. Dalam waktu singkat itu sudah bisa ya tertolong lah, sebagian tertolong gitu loh. Tidak semuanya, tapi kan bisa ada gitu terus gitu, akhirnya bisa ketolong. Nah itulah mujizat Tuhan saudara ya, puji Tuhan. Saya masuk pada poin yang ketiga ya. Taat untuk tinggal di Gerar. Jadi Iska itu tidak mau keluar saudara. Dia tetap tinggal di Gerar, tidak mau ke Mesir ya. Yang kedua tadi apa? Tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Walaupun dia sebagai orang asing, dia tetap tinggal. Tapi yang ketiga, taat untuk tinggal di Gerar. Kejadian 26 ayat 6 saudara. Coba baca ya. Kejadian 26 ayat 6. Ayo, jadi tinggallah Iska di mana? Di Gerar saudara. Ketaatan Abraham diturunkan, diteladani oleh Iska. Demikian juga kita harus meneladaninya. Galatia 4:28 mengatakan, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Iska, adalah anak-anak janji. Waduh, kita ini keturunan Abraham, Iska dan Yakub. Semua katakan amin saudara. Ya walaupun sukunya beda tidak masalah. Saya tidak pusing kok masalah suku itu adalah hanya ras saja. Tapi yang penting keturunannya itu dari Abraham, Iska dan Yakub ya. Dan kemarin saya pergi ke Taman Dayu saudara. Orangnya itu waduh hebat. Yang punya itu bukan punya Taman Dayu, dia punya restoran ya, namanya apa? Aroma. Di situ dia buka restoran ikan. Tapi dia itu orangnya cinta Tuhan. Di bawah restorannya itu tanahnya dibeli 2 hektar, luas sekali. Terus saya tanya, buat apa? Kata gitu kan. Untuk KKR Mami, dia panggil saya Mami. Untuk KKR Mami. Dulu tuh saya panggilkan orang-orang yang non Kristen, tak kumpul di situ ada 3.000. Kok jadi cara nih apa? Iya tak toko-tokonya tak kumpulkan semua. Akhirnya mau datang. Tapi memang harus pelayanannya jangan nyinggung agama mereka gitu. Nah, kita harus mengatakan saudara sepupu kita. Karena Abraham itu kan punya anak Iska ya. Nah, dan itu Abraham, Iska, tapi yang satunya siapa itu? Lah iya. Nah itu turunannya ke sana. Bapaknya satu. Lah, pelayanannya tuh hebat. Terus dia bilang gini Mami, besok kita KKR, ditulisi. Khotbah di atas bukit. Waduh kayak Matius 5 itu. Tuhan Yesus khotbah di atas bukit. Kita undang Mami. Undang 30.000 orang. Loh lah rumputnya hancur kabeh 30.000 orang nih apa. Tidak apa-apa Mami, nanti gampang ditanam lagi. Waduh, sampai saya heran-heran. Ini orang betul apa enggak ngomong ya. Tapi dipikir lagi, orangnya pintar, jenius saudara. Dia bisa ngelola gitu. Caranya supaya ngundang orang datang, caranya apa. Dibikin taman, waduh mainan anak-anak. Jadi orang itu datang bukan mikir ikannya, mikir mainannya. Nah dia bapaknya, mamanya makan gitu. Waduh, pikirannya tuh kok ada aja. Nah itulah satu karunia saudara. Tapi saya bilang jangan sombong ya. Kalau orang tuh diberkati Tuhan tambah takut sama Tuhan. Tak gitu kan. Enggak Mami ini kan mulai rancangan. Pumpung ada Mami. Mami kan biasa tugas di Papua. Iya tapi sekarang enggak bisa jalan. Karena apa? Pilotnya pulang ke Amerika enggak mau datang gitu loh. Waduh saya bilang Tuhan terima kasih. Saya ini kepingin ke Amerika loh saudara sebetulnya. Tahu-tahu malam-malam ada telepon. Saya mikir, di mana kamu itu? Wah masa lupa ya sama saya. Dulu waktu saya muda kita kan dari situ Bondo. Di mana? Atlanta. Ya ampun, saya sudah ke Atlanta bolak-balik. Tapi aku enggak bisa ke sana. Satu waktu bisa lah. Cik Tuan, dia panggil saya Tuan ya. Cik Tuan, bisa lah katanya. Mosok enggak bisa ya, sudah terserah. Atur aja pelayanan, saya bilang gitu. Saudara. Waduh, hidup ini memang satu perjuangan. Kata 23, hidup ini apa saudara?
perjuangan. Bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan makligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya hidup ini perjuangan gitu loh. Kata 2, 3. Hidup ini jangan, hidup ini perjuangan itu berjuang itu. Itu lemas sudah. Hidup ini perjuangan gitu loh. Wah, saya ini paling seneng orang yang semangat saudara. Patah semangat itu mengkeringkan tulang. Hati yang gembira adalah apa? Aduh. Nggak usah repot cari obat apa. Hati yang gembira, obat itu. Sembuh sendiri saudara. Ya apa tidak? Saya pernah batuk. Saya bilang hati yang gembira. Tuhan senang. Nyanyi terus. Hilang batuknya. Kan hatinya senang. Waduh, ada orang sakit. Duh, kok sakit lagi sih? Aduh, saya bilang aneh kamu itu. Sakit tuh gampang untuk sembuh, hati gembira. 1, 2, jaga makan. 3, tidak boleh makan malam-malam. Makan itu damse itu. Nyonyo semua masuk, kepiting masuk, kaki ayam masuk, kaki babi masuk. Ya terang kolesterolnya tinggi. Teman saya tuh loh, saben hari, ayo makan Bu Esther. Makan apa? Ini babi enak, ini titik enak, ini kaki ayam enak. Makanan dewek, aduh, saya makan sayur aja gitu. Waduh, jadi sehat. Akhirnya metet mulutnya. Akhirnya pansui, sudah pulang, ya sudah wayahe. Waduh, saudara. Pokoknya kita kalau mau sehat tuh gampang. Hati gembira, 1, 2, jaga apa? Jaga makan ya. Lanjut. Taat untuk tinggal di geral. Galatia 4:28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Iska adalah anak-anak janji. Kita ini termasuk anak janji saudara. Taat pada apa? Mazmur 37. Ini terakhir saudara. Mazmur 37, 3-5. Coba baca. Percayalah kepada Tuhan dan ia melakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan apa saudara? Bertindak. Yang bertindak bukan kita loh. Iya Tuhan yang bertindak loh. Hati gembira memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Percaya kepadanya. Lalu siapa yang bertindak? Ayo Tuhan. Bukan kita loh saudara. Enak loh kalau Tuhan yang bertindak. Saya kalau disakitin orang tuh saya bilang tak serak nobe Tuhan. Biar. Oh dia nipu saya ya tak serak nobe Tuhan. Ya ibu. Nah saya repot ya kayak gitu. Ya bukan gitu. Namanya nurut firman saudara. Nurut firman kadang-kadang menyangkal diri pikul salib betul ya. Tapi saya tetap mengucap syukur karena saya bisa bertahan. Walaupun umur 77 saya bisa keliling. Tidak pusing pandemi. Pandemi urusannya pandemi. Yang penting jaga kesehatan. Semua katakan amin saudara ya. Tuhan memberkati. Apa yang akan Tuhan lakukan? Coba kita baca nih ayat akhir. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini paling bagus saudara. 1 Korintus, semua ayat bagus. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Katakan sama-sama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa saudara? Mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata itu ya, dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya terus bagi yang percaya
mengasihi dia. Waduh. Pertanyaan saudara. Kira-kira sampai hari ini saudara cinta enggak sama Tuhan? Kalau cinta itu ngantuk. Cinta apa enggak sama Tuhan? Yes gitu. Wow. Cinta apa enggak sama Tuhan? Yes. Wah. Saya kalau misalnya lu cinta enggak be aku? Ya, aduh. Setengah ngantuk ini. Saya enggak ngerasani, cuma ngomong. Ada seorang penjual madu. Pada waktu dia melihat antrian panjang, tiba-tiba ada seorang ibu yang nenek tua tuh datang ke depan. Ngasih itu gelas. Langsung dia, saya dulukan, saya tidak kuat, dulukan saya gitu. Terus dia mulai pinggir gitu. Terus dia pergi saudara. Pembantunya dipanggil, sini ambilkan madu 1 gendong. Ikuti nenek itu sampai di mana, kasihkan dia. Terus yang ngantri itu, Pak, itu kan cuma minta 1 gelas. Kenapa dikasih 1 gentong? Sudah dapat jawabannya apa? Dia ingin 1 gelas. Saya kemampuannya 1 gentong. Ngerti maksudnya? Dia ingin berapa? 1 gelas. Tapi yang punya ini kemampuannya 1 gentong. Dikasih 1 gentong. Hebat. Kita mintanya secukupnya toh ya. Berilah kami makanan ini pada hari ini yang secukupnya. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, hebat apa enggak saudara? Wah, enggak karu-karuan. Contohnya saya ini. Menabur gudang saya kan pernah saksi toh? Pernah saksi enggak? Gudang itu kan pecah belah. Terus saya bilang sama anak saya, keluarkan semua dah, kasihkan jemaat. Terus anak saya David itu mengatakan gini, Mah, ini ngasih orang tuh 1 lusin, 2 lusin. Sak gudang dikasih orang kabeh mah. Yang ngenono 2 biji aja buat kita. Itu gelas tak bisa mana, tetap gitu aja, tak gitu kan. Tak bisa berkembang, tak gitu kan. Kasihkan. Mereka senang dikasih ikan, senang gitu. Dijual, bisa dapat uang, bisa makan gitu. Saudara tahu, habis doa pagi saya dijemput jam 2 malam. Doa paginya jam 3. Sudah selesai, ada orang datang laki perempuan menghadap saya terus dia nangis. Mau minta doa apa? Jangan nangis dulu. Saya kan enggak ngerti maunya. Gini loh Bu Esther, saya punya pecah belah Bu Esther. Waktu Bu Esther khotbah itu, saya kepingin ngasih Bu Esther pecah belah. Oh puji Tuhan, berapa banyaknya? 1 gudang Bu Esther. Jadi kira-kira gereja ini 10 kalinya. Banyak. Terus ya, loh semua, iya ini kuncinya, ambilin. Itu kan di daerah, itu loh, bukan Tanjung Torowitan, daerah Pelabuhan itu. Terus saya bilang, aduh banyak sekali ya. Terus saya bilang, ya sudah, muat truk, 15 truk. Mikir enggak? Halo, dikasih pecah belah 15 truk, bisa enggak? Lu enggak mau? Saya sampai bingung. Yang namanya nyuci itu sak kampung 32 orang tiap hari. Ngangkuti, bayar polisi, bayar tentara, bukan tentara, satpam, jaga tuh supaya orang Madura itu enggak ngamuk itu karena mau diborong oleh orang Madura enggak boleh yang punya. Enggak, tak kasih nomor Esther aja biar untuk pekabaran Injil gitu. Waduh saudara, mulai tahun 2010 loh. Sampai sekarang enggak habis-habis. Saya juga bawa belakang. Nanti nak turun ambil Waduh, sampai saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkati ya, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu ada. Sudah tak kasihkan di Papua, pokoknya kelilingi kemana saya mesti bawa. Dah habis-habis saudara. Memang Yesusku memang apa? Luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata itu betul saudara. Tidak cuma nyanyi atau firman. Tapi itu kenyataan. Kata 2, 3 apa saudara? Kenyataan. Saya alami. Makanya kalau orang Kristen tuh menabur. Jangan sak-sak terserah wes gitu ngasih pokok persembahan ngasih sudah. Jangan saudara. Coba kita memberi itu dengan hati cinta sama Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Waduh pasti berkatnya dah habis-habis.
berkat Tuhan itu luar biasa. Diberkati Tuhan. Bukan Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberkati itu sudah ada. Oh ini sudah kaya, Tuhan memberkati dia. Tapi kalau diberkati Tuhan, sepanjang kaki saya jalan di mana saja Tuhan itu memberkati. Diberkati sama Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Semua katakan 2, 3. Diberkati sama Tuhan. 1 apa? Panjang umur. 2 apa saudara? Sehat. 3 apa? Hikmat Tuhan terus menyertai. Saya kalau malam tak doa no kepala saya. Tuhan kasih saya wahyu, urapan, kuasa, kemuliaan, panjang umur, awet muda. Jangan lupa sebut awet muda. Supaya tidak cepat tua. Karena ada gereja kalau umur sudah 70 tidak mau diundang. Siapa? Bu Guansin, GBT, Mojopahit, Surabaya. Umur 102 meninggal ya. 100 itu masih makan apa? Seafood biasa tuh. Khotbah masih biasa walaupun pelo-pelo. Ya pelan-pelan lah umur 100 masih khotbah. Zaman sekarang umur 70 sudah tidak mau khotbah. Bukan tidak mau, tidak diundang. Puji syukur sih undang saya, puji Tuhan. Tidak perlu umur ya. Yang penting bisa ngomong ya. Kecuali bisu ya tidak bisa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang loh saudara. Kalau saya bilang diundang, saya panggil Bu Selvi itu Meme. Aduh thank you ya kok masih ingat saya, ngundang saya gitu loh. Saya tuh senang saudara. Dan saya sediakan pecah belah, apa ada di rumah pecah belah, semua wis bawaan-bawaan gitu. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Jangan pergi ke Mesir. Yang kedua, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. 3, taat untuk tinggal di Geral ya. Jadi taat untuk tinggal di Geral. Tidak boleh keluar dari pelayanan. Apapun firman Tuhan itu jangan dilanggar. Ya walaupun kita seringkali tidak mampu gitu ya. Menyangkal diri pikul salib di Jerman saudara. Saya kalau pergi ke Holland tuh tiap tahun saudara. Biasanya makannya di Jerman, tidurnya di Holland. Tapi kalau di Jerman sekarang sudah pisah toh. Berlin kan sudah dilepas toh. Pemisah kan? Sudah dirobohkan. Saudara tahu kenapa sampai dirobohkan? Jerman Timur itu ngirim buah-buahan ke Jerman Barat. Jerman Barat tiap pagi atau tiap hari buang sampah. Terus sampah dibuang terus ke timur. Jerman Timur tidak balas. Balasnya apa? Dikirim makanan, buah-buahan. Terus gitu. Supaya dia bisa makan juga gitu. Saudara tahu? Orang yang jahat dibalas baik. Baik apa enggak saudara? Baik apa tidak? Bertobat loh. Berlin kemudian tembok itu dilepas gitu ya. Akhirnya sekarang jadi satu. Wah senang saudara. Memang kalau saudara tahu zamannya Hitler di Jerman. Saya lihat itu tempatnya tuh penyiksaan orang. Itu ada sumur dibuang di situ. Ada kubu kecil-kecil ini. Orang suruh tidur, bukan tidur. Duduk silo. Terus dikasih tetes air. Tes. Lama-lama kepalanya lobang. Itu tidak boleh goyang karena diikat. Waduh saudara, penyiksaan luar biasa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Orang yang jahat tidak dibalas jahat. Tapi dibalas apa saudara? Baik. Kalau jahat dibalas baik itu jadinya bagus. Kalau jahat dibalas jahat, podo jahate. Harapan saya, mulai malam ini kita berkata kepada Tuhan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terpikir dalam hati diberikan oleh Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, semua katakan amin. Taatilah firman Tuhan walaupun hidup ini hanya sementara. Kalau kuat 70 katanya, kalau kuat lagi 80, kuat lagi seperti suami saya 90 lebih 25 hari. Kalau bukan 102. Kalau kuat lagi ya enggak tahu, itu kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Semua katakan amin saudara. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Berkati jemaat gereja Mahanaim GAP di tempat ini di Mojokerto, supaya semakin berkembang, banyak jiwa datang diselamatkan. Berkati semua petugas, berkati semua yang melayani. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Firman oleh Tante Esther. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah malam hari ini. Tuhan yang menyempurnakan pujian penyembahan setiap doa permohonan kami. Bahkan terlebih lagi benih firman yang telah ditaburkan, kami yakin dan kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman ini kami mau lakukan. Berikan kami Roh Kudus kekuatan untuk kami boleh mentaati, agar hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati seperti Engkau memberkati Ishak Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk kami boleh tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal dalam panggilan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Sulaiman di dalam semua aspek kehidupan. Senantiasa Tuhan tetap pakai, senantiasa Tuhan pakai dalam hidupnya untuk memberitakan firman sehingga banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa bagi jemaat yang beribadah secara onsite maupun online. Bahkan jemaat yang sakit, kami berdoa kiranya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini kami berdoa biar kiranya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji, maka Engkau akan menggenapi dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kiranya Tuhan, di hadapan tahta-Mu kami mengangkat kedua tangan kami. Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai malam hari ini sampai pada tanda Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat-berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.